Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali badil karam khususan ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekhuna Syekhna wa bitana al-bandana wa ila hadrati Syekhna mu'allim min asyafi az-zami ila hadrati Gaji Ahmad Muhammad Gaji Abdul Rahim Gaji Abdul Khair Gaji Muhammad Gaji Izanur wa ila hadrati Gaji Caci Bustami wa ila hadrati Buya Bustami wa ila hadrati jami'i masyayhi wa ila arwahi abaina wa ummahatina وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ومنا والمؤمنات سيؤلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Rabbi shrah li 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Para asatid, para sepuh, para sepuh, khususnya para jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Awus, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muslinur, yang saya hormati juga para pemuda wabil khusus Resnur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka taklim. Mudah-mudahan taklim kita malam ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan, Allah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga, para sahabat, mudah-mudahan pula sampai kepada kita sekalian selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas mandi ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Guslun, artinya mandi ya. Al-ghuslu, al-ghuslul wajibu. Yang kedua al-ghuslul masnunu. Yang pertama ghuslul wajib, mandi wajib. Yang kedua ghuslul masnunu, mandi yang disunatkan. Mandi wajib kemarin ada kan? Yang pertama mandi janabah. Yang kedua mandi haid, nifas, wiladah, al-maut. Itu yang sebab-sebab mandi, karena janabat, karena haid, karena nifas, karena wiladah, karena maut. Janabat karena keluar air mani, keluar mani.
Kemarin sudah kita bahas kan, keluar air mani. Yang kedua karena haid perempuan, kemarin haid kan, nifas, wilada melahirkan, maut karena mati. Sekarang mandi sunat. Mandi yang disunatkan itu banyak. Yang pertama mandi Jumat. Kita mau sholat Jumat mandi gak? Mandi. Yang kedua mandi sholat istisqa. Istisqa. Ini mandi mau sholat istisqa. Apa istisqa? Sholat minta hujan. Yang kedua sholat khusufil qamar. Khusufis ini ya, sholat khusufis syamsi. Ini sholat khusufis syamsi. Khusufis syamsi. Yang kedua khusu ya, khusufil qamar. Nih, kalau kita mau sholat Jumat sunnah mandi. Kalau orang yang nggak sholat Jumat nggak sunnah mandi. Perempuan kan nggak sholat Jumat nggak sunnah mandi. Orang yang sakit nggak sholat Jumat nggak sunnah mandi. Orang yang berpergian tidak wajib Jumat, tidak sunnah mandi. Ya. Yang kedua istisqa, minta hujan. Itu pun bagi orang yang mau sholat. Kalau nggak sholat nggak sunnah mandi istisqa. Yang ketiga mau sholat khusufis syam, gerhana mata, khusufis syamsi, gerhana matahari. Kemarin ada nggak gerhana matahari? Kemarin ada. Lalu kemarin lagi terjadi kan gerhana bulan. Khusufis syamsi ini sunnah mandi. Ini sunnah mandi bagi yang sholat. Kalau nggak sholat nggak sunnah mandi. Ya, ibu-ibu kan nggak wajib sholat Jumat, nggak sunnah mandi. Nih, yang sakit, ya dia uzur boleh nggak sholat Jumat, nggak wajib mandi. Ini nih. Kita mau sholat Jumat sunnah mandi, mau sholat istisqa sunnah mandi, mau sholat khusufis syamsi sunnah mandi. Yang kedua ada sholat tapi mandi, tapi walaupun tidak sholat tapi sunnah mandi. Mana? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, Idul Adha. Sholat mandi Idul Fitri, mau sholat Idul Fitri sunnah mandi. Kalau ini bukan hak sholat tapi hak hari. Hak hari. Semua orang sunnah mandi, walaupun dia tidak sholat tapi sunnah mandi. Karena ini bukan hak sholat tapi hak hari. Ya, sejakun niat mandi sunnah karena hari raya. Sejakun niat mandi sunnah karena hari raya Idul Adha. Gitu kan niat itu. Niatnya begini nih. Nawaitul guslal masnuna. Guslal masnuna. Saya niat mandi sunnah. Kalau ini saya niat mandi sunnah karena sholat Jumat. Saya ini sejakun niat mandi sunnah karena sholat istisqa. Sejakun niat mandi sunnah karena sholat gerhana mata. Sejakun niat mandi sunnah karena sholat gerhana nih. Saya niat mandi sunnah karena sholat Jumat, atau karena mau sholat karena mau sholat istisqa, karena mau sholat gerhana matahari, karena mau sholat gerhana bulan. Kalau ini enggak, saya niat mandi sunat karena hari raya Idul Fitri. Saya niat mandi sunat karena hari raya Idul Adha. Walaupun tidak sholat tetap mandi, karena itu bukan hak sholat tapi hak hari. Tuh, ya. Ini mandi sunat nih.
Jadi niatnya nawaitul ghusl masnunat. Saya niat mandi sunat, sebutin. Kenapa tuh? Saya niat mandi sunat karena Jumat. Saya mandi sunat karena sholat Jumat, karena sholat istisqa, karena sholat gerhana matahari. Yang kedua, karena ghuslul kafiri idza aslama. Ghuslul kafiri idza aslama. Nih, mandi orang kafir apabila sudah masuk Islam. Mandi orang kafir apabila sudah masuk Islam, dia wajib mandi. Kalau si kafirnya dia sudah balik, wajib mandi. Tapi kafirnya belum balik, tidak wajib mandi. Sebab kenapa kafirnya udah balik? Karena dulu kan udah balik, dia pernah ihtilam kan, keluar mani, perempuan sudah haid, dia belum mandi. Nah setelah dia masuk Islam wajib mandi. Berarti orang kafir kalau dia sudah balik wajib mandinya. Kalau belum balik sunnah mandinya. Jadi saya niat mandi karena masuk Islam fardu karena Allah. Kalau ini sunnah semua. Ghuslum min ghuslil mayit. Mandi udah mandiin mayit. Tuh biasanya tuh orang mandiin mayit, udah beres mandi dia sunnah mandi. Biar kenapa? Biar kalau mayit itu punya penyakit jangan sampai nular penyakitnya kepada orang yang mandiin. Paham gak tuh? Makanya kalau kamu nanti mandiin mayit, ya, kemudian setelah beres mandiin mayit sunnah mandi. Walaupun cuman bantuin, walaupun tidak megang mayit, senah. Zaman sekarang ada penyakit corona ya, itu orang mati corona nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, nggak boleh disentuh. Tega banget ya, kejam bener itu. Subhanallah, kejam betul ya. Itu bukan main, itu tergantung keyakinan. Karena penyakit itu kan tidak terlihat ya. Jadi kalau memang betul kata dokter, kita kan kalau masalah penyakit kita kan ikut sama yang ahlinya, betul. Pas'alu ahla dzikri in kuntum lata, tanyakan kepada ahlinya. Kalian betul kata dokter, nggak boleh pak, ini nggak boleh dimandiin, nggak boleh sentuh karena bahaya, bisa nular. Ya nggak apa-apa kalau memang itu keterangan dokter, silakan ya, karena dia sudah ketahuan penyakit corona. Tapi kalau Jumat diperein jangan dulu lah. Jumat diperein, diliburin. Lama-lama ngaji juga diliburin lagi. Bahaya banget itu penyakit ya. Tapi kita yakin penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menimpa kalau itu semua asobakum min musibatin fa biidznillah. Musibah yang Allah berikan kepada manusia itu yakin dengan izin Allah. Tanpa ada izin Allah kita tidak akan kena. Betul, kita yakin saja. Namun di samping keyakinan kita tentu banyak ikhtiar. Ikhtiarnya kenapa? Ikhtiarnya yang pertama kita mesti banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena penyakit itu dari Allah. Betul, penyakit corona itu yakin betul-betul dari Allah. Sebab kenapa? Kita tidak tahu siapa orang itu, di mana penyakit itu adanya, di mana adanya nggak tahu. Betul nggak? Makanya satu-satu jalan bagaimana cara supaya jangan kena penyakit corona, kita deketin Allah Subhanahu, deketin Allah. Kenapa? Karena itu yang punya Allah. Deketin Allah. Yang kedua, jangan lupa kita cuci muka, cuci tangan sehari semalam berapa kali? 5 kali. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, berwudu berarti. Ya, jangan lupa berwudu sehari semalam 5 kali berarti basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Insya Allah terhindar dari penyakit. Yang keempat, jangan lupa setiap kita mau makan jangan lupa baca bis. Mau minum baca
insyaallah, dan rajin-rajin berdoa. Mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, Allah haula wala quwata illa billah. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa mut. Ma bangun tidur insyaallah. Kalau kita banyak berdoa insyaallah, orang yang banyak berdoa tandanya itu dia perlu Allah. Tandanya dia yakin adanya Allah, tandanya dia yakin Tuhannya Allah, tandanya orang itu dekat sama Allah. Kalau orang dekat sama Allah, insya Allah Allah akan pelihara, Allah akan jaga. Cuman memang betul rata-rata yang kena penyakit corona itu mayoritasnya non Islam. Lihat di Itali, betul jumlahnya begitu besar. Lihat di Cina jumlahnya begitu besar. Lihat di Iran. Iran itu kan mayoritas kan Syiah, jumlahnya sangat besar. Tapi di Indonesia masih sedikit. Ya, di Indonesia juga rata-rata yang kena bukan non Islam, banyakannya, betul. Nah, kita yakin, tapi kan yang namanya penyakit nggak tahu, betul. Tetap kita harus waspada, artinya jangan makan sembarangan. Yang haram jangan dulu. Yang haram jangan dimakan. Makanan haram jangan dimakan. Minuman haram jangan dimakan. Sebab kenapa? Rata-rata orang yang kena penyakit itu adalah orang yang jorok. Makannya jorok, minumnya jorok. Nah, kita jaga. Makanan yang haram jangan dimakan. Minuman yang haram jangan diminum. Insya Allah kita akan selamat, insya Allah, yakin. Nih, ya, ghuslul, udah mandiin mayit, ya. Ghuslu min ghuslil mayit, ya. Al ghuslu min ghuslil mayit. Udah mandi, orang mandi setelah mandiin mayit. Nih, itu sunnah mandi. Wal ghuslu min iradatil uruz ilal humam, minal humam, ya, keluar, mau keluar. Wal awalu ayakuna mimma, yang kedua wal ghuslu min inbil ibni, tuh, ya. Jadi orang yang mandi udah kena penyakit panas, udah kena penyakit panas itu sunnah mandi. Penyakit tipes, ya, penyakit panas sunnah mandi tuh. Kalau udah panasnya udah baik sunnah mandi. Cuman mandinya karena udah penyakit panas itu mandinya airnya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, sedang dingin sama panas, jadi angkat kuku. Itu sunnah mandi. Ya. Mandi udah nyabut ketiak, min inbil ibdi, udah nyabutin ketiak sunnah mandi. Mandi udah cukur rambut. Kita habis cukur rambut rata-rata mandi nggak? Mandi. Cuman kadang-kala kita kan jarang niat. Kita ini rata-rata adat, tahu nggak adat? Kebiasaan. Udah cukur rambut, kebiasaan mandi. Padahal itu sunnah. Kenapa? Ya, itu tidak menjadi pahala mandi kita kalau tidak niat. Tapi kalau udah niat, saya niat mandi sunnah karena udah cukur rambut. Saya mandi sunnah karena cukur rambut. Begitu tuh. Dapat pahala kita. Rata-rata orang habis cukur pasti mandi. Tapi kan jarang niat. Kalau jarang itu namanya adat, nggak dapat pahala. Bagaimana supaya mandi kita dapat pahala? Ya, nih. Jadi supaya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu semua dapat pahala. Mandi, saya niat makan, niat baca bismillah supaya dapat pahala, niatnya supaya dapat tenaga, tenaganya buat ibadah. Tidur, niat supaya nanti kita jangan lemes, usaha jangan lemes, belajar jangan lemes. Itu tujuannya kita sandarkan kepada ibadah. Air kita buang begitu saja, bagaimana supaya dapat pahala? Niat mandi. Nanti kita kalau udah cukur rambut, biasanya niat, biasanya mandi, jangan sampai kagak niat. Kalau itu mandi kagak niat, itu namanya adat. Apa itu adat? Kebiasaan. Kalau kebiasaan gak dapat pahala, gak dapat pahala. Ya, jadi mandi. Saya niat mandi sunnah karena cukur rambut, gitu tuh. Ya, itu sunnah tuh.
Mandi sunnah karena apa? Bangun dari gila. Orang yang sembuh dari gila itu sunnah mandi. Orang yang sadar dari ayan sunnah mandi. Walihudul kullu mujma'in. Dan sunnah mandi kalau mau kita hadir kumpulan dengan orang banyak, mau rapat ya, mau rajaban, itu sunnah mandi. Kalau kita mau kumpul dengan orang-orang banyak, itu sunnah mandi. Supaya apa? Supaya badan kita kagak bau. Kalau kumpul orang dengan, betul nggak? Belum mandi, mau kumpul sama orang belum mandi. Itu Islam itu mengajari bersih, betul nggak? Hebat tuh Islam itu. Sunnah lil itikaf, mandi mau itikaf, kita mau itikaf di masjid, sunnah mandi. Kemudian ya, walil itikaf sunnah mandi, walikuli yaumin min ayamit tasyrik, tiap-tiap hari raya, tiap-tiap hari tasyrik itu sunnah mandi. Ya, wukuf di Arafah sunnah mandi. Kemudian mau ngelempar jumroh sunnah mandi. Kemudian litagoyuril badani, bau badan. Pulang kerja bau badan kita bau nggak? Bau. Bangun tidur badan kita bau nggak? Bau. Bangun tidur badan kita bau. Pulang kerja badan kita bau. Seharian kita keluar rumah, begitu pas sore sunnah mandi kan. Biasa kita sore mandi, pagi itu biasanya sore kita mandi. Udah seharian kita jalan kemana-mana, badan kita kan bau kan, sore mandi. Itu sunnah mandinya. Saya niat mandi sunnah karena bau badan. Bangun tidur juga bau badan kita, kena acah segala macam, betul ya. Apalagi kalau ngompol tuh ya, kan kita tidur nggak tahu. Bangun tidur kita bangun, saya niat mandi sunnah karena bau supaya apa? Supaya air yang kita pakai itu mengandung ibadah, jangan sampai sia-sia. Ya, semua yang kita lakukan itu harus ada ibadah semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tidak aku jadikan jin dan manusia dan apa yang kalian aku berikan semuanya harus pakai ibadah. Jangan kita pakai nih, kita pakai baju. Niat apa baju? Niat nutup aurat. Pakai baju jangan niat ganteng. Wah, biar ganteng nih, biar si doi naksir gua. Ya, biar si roi naksir. Jangan niat pakai baju, niat nutup aurat. Berarti kalau kita pakai baju niat aurat, nutup aurat, berarti kita dapat pahala. Selama baju nempel di badan kita, selama itu kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat nutup aurat. Kalau kita tahunya, insya Allah semua dapat pahala. Karena rata-rata kita pakai baju nggak pernah niat tutup aurat, pakai baju aja. Kenapa? Rata-rata orang pakai baju itu kebiasaan. Karena jangan masuk angin, karena jangan kena angin, betul nggak? Rata-rata. Tapi jarang. Nah, kita nanti sekarang besok kalau mau pakai baju, niatin saya niat pakai baju itu adalah nutup aurat. Berarti kalau kita nutup aurat, selama baju di badan kita, selama itu pula kita mendapatkan pahala. Kan lumayan. Daripada cuma pakai baju aja, pakai baju biar ganteng, pakai baju biar pantas, maksudnya telanjang nggak pantas. Kata begitu niatnya. Tapi kalau kita niat pakai baju, niatnya menutup aurat, selama baju nempel di badan kita, selama itu pula kita mendapatkan pahala. Sebab cuman kelihatannya kalau kita ada tuh kata Nabi, kalau kita pakai baju biar kelihatannya pantas, biar kelihatannya netis, tong netis. Kan ada orang yang pakai baju ulung, najis banget sih ke baju, betul nggak? Pakai, kalau kita mau pakai baju kelihatannya necis, kelihatannya agak rapi, kelihatan juga berwibawa, jangan lupa ketika kita pakai baju baca inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Kelihatannya nanti kita bercahaya, kelihatannya ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kan lumayan. Nah, aturan perempuan kan naksir jadi naksir kan lumayan. Jangan lupa tuh kita pas ngancingin baju baca Bismillahirrahmanirrahim inna anzalna fi lailatil, apa enggak? Masa enggak apa sih?
nazzalu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta mat. Dan biasakan pakai baju itu lengan kanan dulu baru lengan kiri. Ini kebanyakan kita lengan kiri. Masukin lengan kanan dulu baru kiri. Betul nggak? Kan biasakan kanan dulu baru kiri. Kalau kita mencabut membuka kiri dulu baru pakai sendal, kanan dulu baru kiri. Kalau nyabut, kalau buka berarti kiri dulu baru kan. Yang baik-baik kanan dulu, kalau yang jelek-jelek kiri dulu. Masuk WC kiri dulu kan. Masuk masjid kanan dulu, keluar kiri. Yang bagus-bagus. Kalau kita mau ngerokin got, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ngerokin got, ngebersihin got, tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Makan kanan, minum, ngambil duit. Ya, ini ingetin tuh. Ya. Wukuf di Arafah sunnah mandi. Kemudian bau badan sunnah mandi. Wali huduri kulli mujma'in min majami'il khair. Sunnah mau hadir dalam perkumpulan yang baik-baik. Mana perkumpulan? Misalkan contoh rapat, kemudian menghadiri upacara ihtifalan atau maulidan, mau menghadiri acara Isra Mi'raj atau haflah ya, atau misalkan contoh mau rapat akbar, itu sunnah kita mandi ya, sunnah mau menghadiri tempat-tempat yang baik itu sunnah mandi. Walil itikaf, mau itikaf di masjid sunnah mandi. Masuk Madinah sunnah mandi. Likuli lailatin min Ramadan, tiap-tiap malam Ramadan kita sunnah mandi. Malam apa Ramadan itu? Kalau udah maghrib tuh kita pas maghrib, kita pas buka mau sholat isya atau mau sholat taraweh sunnah mandi. Saya niat mandi sunnah karena malam Ramadan. Itu tiap malam sunnah mandi. Ya, itu sunnah mandi, nggak bakar matik. Setiap sesuatu yang disunatkan itu nggak bakar matik. Ya. Waman aroda wa akidun hadhil agsal guslul jum'ah wa guslu ghuslil mayit. Yang paling sangat dikuatkan adalah mandi Jumat dan udah mandiin mayit. Ini sunnah ya, sangat itu. Jadi kalau kalian nanti mandiin mayit, baik ibu, bapak, saudara, itu udah beres mandiin mayit, jangan lupa sunnah mandi. Bagaimana cara mandi? Sunnah sama dengan mandi wajib. Begitu air datang ke badan, nawaitul guslal masnuna lillahi ta'ala, sainat mandi sunnah. Kenapa nih sebutin? Karena Jumat, karena mau sholat Jumat, mau itikaf, karena udah cukur rambut, karena apa? Karena udah mandiin mayit. Itu sunnah ya. Jadi supaya apa yang kita mandi itu jangan termasuk sia-sia. Mandi kita pasti kan manusia mandi, betul nggak? Nggak mandi mau gimana? Apalagi pemuda nggak mandi bau, apalagi perempuan nggak mandi Nah, bagaimana supaya kita mandi dapat pahala? Jangan lupa nih niat nawaitul guslal masnuna, saya niat mandi sunnah. Apa sebutin karenanya nih? Karena Jumat, karena habis mandiin mayit, karena mau sholat istisqa, karena hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Adha. Yang saat ini kan kita tahu mandi sunnah itu Jumat, Idul Adha, betul nggak? Idul Fitri, kemudian mau sholat istisqa ya, mandiin mayit. Tapi jarang orang yang mandi habis cukur. Rata-rata habis cukur mandi, tapi jarang pernah niat kita. Jarang pernah. Kenapa? Aduh, saya mandi dulu, enak nih, gatal deh habis cukur. Rata-rata orang mandi habis cukur itu niatnya bukan niat habis cukur, niatnya gatal, betul. Duh, kalau nggak mandi gatal nih.
bersyukur nih gak enak, mandi dah. Tuh, padahal itu memang disunah. Ya kita tidak dapat pahala kalau tidak niat. Sebab kata Nabi, innamal amalu bin. Kalau pekerjaan kita pengen dapat pahala harus disertai niat. Nanti besok kita kalau mau udah bersyukur mandi, jangan lupa saya niat mandi sunnah, udah cukur rambut. Gitu. Saya mandi sunnah karena cukur rambut. Pas air masuk ke badan, saya niat mandi sunnah karena cukup. Bahasa Arabnya nawaitul gustal masnuna min halqir ra'si. Ya, saya niat mandi sunnah karena udah cukur rambut. Bahasa Indonesianya, saya niat mandi sunnah karena cukur rambut. Dapat pahala. Sama airnya juga mesti air yang mutlak, mesti air yang suci nggak boleh pakai air mustakmal, nggak boleh pakai air mutagoyar, nggak boleh pakai air mutanajis, harus pakai air yang suci mensu. Bagaimana caranya? Buka shower. Pas dibuka shower, kenal kita, pas air badan kita, saya niat mandi. Tapi di sini niatnya bukan di sini, di dalam saya mandi sunnah karena cukur rambut. Udah. Saya niat mandi sunnah karena sholat Jumat. Saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul. Saya niat mandi sunnah karena hari raya Idul Fitri. Saya niat, itu yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, saya niat mandi wajib karena Allah. Ya, saya niat mandi wajib karena Allah. Atau saya niat menghilangkan hadas besar. Nggak ada niat mandi sunnah saya niat menghilangkan hadas kecil, ada nggak? Menghilangkan hadas itu mah wudu. Saya niat menghilangkan hadas kecil, wudu itu mah. Kalau mandi wajib saya niat menghilangkan hadas besar, atau saya niat mandi wajib. Nah, paham ya? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal masnuna. Ulangi, nawaitul guslal masnuna. Ulangi, nawaitul guslal masnuna. Udah pasti, yang pasti kita mandi sehari semalam 2 kali. Bangun tidur dengan mau bagi dengan sore, rata-rata dasarnya kenapa? Karena bau badan. Habis sore kita main seharian, sekolah seharian, aktivitas sehari-harian, badan kita banyak keringat kan bau betul. Mandi, saya niat mandi sunnah karena bau badan. Berarti air yang kita pakai tidak sia-sia karena dipakai ibadah, dan kita juga mendapatkan bangun tidur mandi. Kenapa? Bau. Rata-rata bau itu bau. Betul nggak? Ada yang ngaca, ada yang ngiler, betul kan? Bau itu betul. Ada juga yang keluar dari bawah. Itu bau namanya. Jadi kalau kita bangun tidur, saya niat mandi sunnah karena bau badan. Tapi kalau dia keluar air mani, berarti jangan mandi sunnah. Itu mandi mimpi, atau malam-malam ngocok-ngocok. Itu berarti mandi wajib. Itu bukan mandi sunnah, masuknya mandi saya mandi wajib, sejak aku niat mandi wajib karena Allah. Ya, ayo kita baca lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul guslal masnuna. Ini aja, saya niat mandi sunnah, sebutin karena mau sholat Jumat, karena mau sholat istisqa, karena mau sholat gerhana matahari, atau karena hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Adha, karena udah masuk Islam, karena memandikan mayit, karena cukur rambut, karena bau badan. Itu yang sehari-hari karena bau badan, atau seminggu sekali karena sholat atau kita 3 bulan sekali karena cukur rambut. Ya, ulangi lagi. Bismillah. Nawaitul masnuna. Ulangi. Ulangi. Ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Perempuan juga biasanya kalau seharian dia
aktivitas, kadang-kala bau badannya, sore mandi, niatin saya niat mandi sunnah karena bau badan, tapi awas airnya harus air yang suci. Sekarang mudah anak semua juga punya air, langsung buka keran, betul. Semua di rumah udah pasti punya sanyo, betul. Udah pasti sekarang mah nggak kayak zaman dulu, mau mandi pompa dulu, plok plok plok. Zaman kita dulu kecil mah kalau mau mandi nimba dulu, betul nggak? Sekarang mau udah tinggal pencet plok langsung kayak keluar air, betul nggak? Punya shower, kalau nggak punya shower udah bagaimana? Masukin tuh selang ke keran, masukin selang ke selangnya, buka, saya niat mandi sunnah karena Allah, kan enak. Ya, jangan dulu pakai sabun kalau belum beres semua. Udah beres basah semua, silakan pakai sabun, silakan pakai sampo. Berarti sehari-hari kita dapat pahala. Dari mandi saja kita dapat pahala. Belum dari minumnya, belum dari makannya, belum dari tidurnya. Semuanya itu mengandung pahala kalau kita disertai dengan niat ibadah. Berarti ma khalaqta hadza batila. Aku tidak menciptakan sesuatu di alam dunia ini batil, sia-sia. Jangan disia-siakan, jangan dimubadzirkan. Ayo pakai semuanya supaya kita dapat pahala dari sholat, dari minum, dari tidur, dari mandi, supaya kita dapat pahala. Alhamdulillah. Silakan yang mau nanya. Kalau mandi wajib kan nawaitu raf'al hadasil akbari, atau nawaitul guslal wajibah, atau nawaitu raf'al hadasil saya niat mandi wajib, atau saya niat menghilangkan hadas besar. Jadi sama, sholat kan ada dua, sholat juga ada yang sunnah, ada yang sama. Ya, sama. Mandi ada yang wajib, ada yang sunnah, tetap sama. Prakteknya sama, cuman hanya beda niat. Ayo ada yang tanya. Jangan malu, ayo. Ayo silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Saya mau nanya nih tentang sholat. Ya. Kan kita habis sholat, itu udah selesai nih Pak Kiai. Perasaan kita ada yang ketinggalan 1 rakaat. Kita sholat lagi apa enggak? Lupa. Iya lupa. Sholat. Ada yang ketinggalan. 1 rakaat. Iya 1 rakaat. Bagus. Sholat lagi apa enggak? Ketika kita misalkan contoh nih, betul. Kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ingat kurang 1 rakaat, langsung bangun lagi tambah 1 rakaat sunnah sujud sahwi, dengan syarat yang pertama belum kentut, yang kedua belum ngobrol banyak, yang ketiga belum keluar masjid, belum melaksanakan gerakan-gerakan yang banyak. Paham gak tuh? Bagaimana kalau kita akan contoh kita ke masjid, udah keluar masjid, ya Allah, tadi kurang 1 rakaat tuh, ya udah ngobrol, apalagi udah kentut, itu wajib balik lagi, ulang dari awal. Kenapa? Karena jedanya udah lama. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat, kurang 1 rakaat, langsung bangun lagi, jangan banyak ngomong, langsung bangun lagi 1 rakaat tambah, kemudian sunnah sujud sahwi. Bagus. Emang terus begitu biasa, namanya manusia kan ada lupa. Ayo silakan. Jangan malu. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Ini ada pertanyaan dari WA. Ya. Dari Bang Jibril. Ini kalau misalnya habis motong bulu kemaluan, sunnah mandi nggak? Bagaimana? Habis motong bulu kemaluan. Habis door. Motong bulu kemaluan, cukur. Iya bagus. Di antaranya nyabut ketiak, cukur kemaluan, sunnah mandi. Cukur rambut. Itu sunnah mandi kan, itu mah biasanya kan berarti kita 2 tuh, betul nggak? Biasa mandi kan tuh, biasanya kan mandi kan cukur dulu tuh, berarti 2 kita, 1 mandi 2 niat supaya dapat pahala 2.
Paham gak tuh? Saya niat mandi sunat. Kenapa? Satu karena bau badan, yang kedua karena cukur bulu kemaluan. Jadi niatnya dua. Ya, biasa kan ibu mandi kan, biasa kan sambil mandi rata-rata. Kalau mencukur bulu kemaluan rata-rata mau mandi kan. Nah, bagaimana supaya dapat dua? Niatnya dua. Saya niat mandi sunnah. Yang pertama karena bau badan, yang kedua karena cukur bulu kemaluan. Berarti dua. Bagus. Assalamualaikum Mbak Kiai. Satu lagi dari Bang Fikar. Kalau misalkan imam sholat batal, terus gimana kita sebagai makmum? Apakah melanjutkan sholatnya atau tidak? Bagus. Betul. Imam kalau batal, misalkan contoh kentut batal, kita langsung terusin sendiri aja sholat niat muparokoh, niat kita sendiri terusin ya. Jadi kita niatnya niat muparokoh, artinya niat sholat sendiri ya. Paham gak tuh? Misalkan contoh kita lihat imam batal, dut aja kan keluar tuh, keluar dari imam, kemudian nggak ada yang gantiin jadi imam, nggak ada yang tahu, kita sholat terusin aja masing-masing, atau kita niat ya. Paham tuh? Jadi kalau imam batal kita terusin masing-masing, atau kalau yang tahu mah kalau imam batal ada yang jadi imam, nah gantiin imam. Paham gak tuh? Nih imam batal keluar, yang belakang imam gantiin imam maju. Paham gak tuh? Nah, jadi sholat terus ada imam. Cuman kalau kira-kira nggak ada yang bisa, bagaimana? Udah masing-masing aja terusin. Paham gak tuh? Misalkan imam batal, nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang terusin imam, udah sholat masing-masing aja terusin. Ya, silakan. Ada lagi? Nggak ada. Udah ya, cukup ya. Udah kita baca doa. Mudah-mudahan kita paham, dan mudah-mudahan apa yang kita pahami mudah-mudahan ya kita bisa praktekkan. Amin ya robbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa bi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan turbina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarba'una biha ilaka ala darajat wa tuballighuna biha aswal ghayat min jamil khairat bil ayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat wa ya qabil muhimmat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.